sejengkel-jengkelnya kita, kalau di area publik itu kita harus tahan diri, sabar. Selain banyak kamera-kamera yang tersebar, itu orang-orang Hongkong itu kan mereka kan namanya negara sendiri, terus itu anak kecil yang memang siapapun kita wajib untuk istilahnya secara naluri itu langsung ingin membela gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini. Mudah-mudahan sahabat bikin dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehat selalu ya, amin. Tadi sore nonton TV di acara entertainment, keluar berita seorang pekerja asing dikecam karena diduga melecehkan anak kecil yang jadi asuhannya. Nah, tadi pagi saya udah baca berita itu di Apa Kabar Online. Ini dia judulnya. Kebalik ya? Oke, saya bacain aja ya. Dianggap melecehkan balita di muka umum, seorang PRT asing dikecam. Kita bacain dikit nih. Seorang PRT asing yang sedang ngomong anak balita diduga telah melakukan pelecehan terhadap seorang anak balita yang ditaksir berusia antara 2-3 tahun di sebuah trotoar. Insiden tersebut direkam seorang warga yang kebetulan melihat kemudian mengunggahnya ke grup sosial media. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut langsung tersebar luas dan memantik reaksi publik di Hong Kong. Publik mengecam lantaran mereka menganggap PRT asing yang sedang bersama balita tersebut tengah melecehkan dengan cara mempermalukan balita depan publik. Semula pengunggah mengira balita tersebut sedang terjatuh di trotoar dan pengunggah kemudian mendekat dan secara langsung mendengar bahwa PRT asing tersebut ternyata sedang menghukum si balita dengan memintanya minta maaf sembari bersujud. Nah, terus tadi sore itu keluar di TV Hong Kong di infotainment jam setengah 8. Jam 8. Nah, tadi jam setengah 8 di TVB Hong Kong di acara infotainment itu keluar berita ini. Jadi ini memang jadi isu yang terus cepat banget tersebar di antara warga Hong Kong ya, karena kemudian kalau diunggah di grup warga Hong Kong itu mereka ya otomatis mereka cepat sekali tahu dan kemudian masuk ke TV. Memang dilihat dari ini sih masih kita menganut praduga tak bersalah karena belum ketahuan ini pekerja asing ini dari mana, dari Indonesia atau dari Filipina atau dari negara lain. Terus belum ada konfirmasi resmi juga dari si pekerja itu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dugaan itu dari kabar itu tersebar dari seorang yang melihat itu langsung. Kalau lihat dari fotonya sih yang tersebar itu memang bahasa tubuhnya nih kelihatan ya. Bahasa tubuhnya si pengasuh ini memang superior gitu, tampak arogan, sebagaimana seorang yang lebih gede kepada yang lebih kecil gitu kan. Pada ini anak-anak kecil yang usia sekitar 2-3 tahun, kali ini lagi lucu-lucunya ya. Kalau saya pribadi pernah ini sama anak kecil, pernah ngasuh anak kecil usia 2 tahun. Itu memang sejengkel-jengkelnya kita tuh pengennya gigit gitu. Gigit maksudnya gemes gitu ya. Jadi kalaupun dia nakal tuh kita tuh yang harus bisa nyelani. Dia anak kecil, dia belum tahu apa-apa. Kalau dia nangis kejer apalagi di luar, dari kejadian ini kita bisa ambil pelajaran nih teman-teman, khususnya teman-teman BMI Hong Kong yang menjaga anak-anak. Senakal-nakalnya anak majikan, apalagi kalau usia 2-3 tahun ini sebenarnya lagi lucu-lucunya ya. Jadi kita harus bisa bersabar banget dan bisa ngalah. Yang nggak ngalah lagi, memang ini tugas kita untuk bisa manage si anak ini, nggak
tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara kasar kayak gitu, apalagi secara mental gitu ya. Ini dilihat orang juga nggak bagus, nggak baik. Dan kadang saya sendiri ya sering lihat dari sikap si Mbak ini sepertinya sih kalau dilihat dari struktur tubuhnya kayak orang PL. Orang PL, bahasa tubuhnya tuh memang agak angkuh sih kalau orang PL itu ya. Beda banget sama orang Indonesia tuh. Nah, dari kejadian ini tuh kita bisa ambil pelajaran. Senakal-nakalnya anak, sejengkel-jengkelnya kita, kalau di area publik itu kita harus tahan diri, sabar. Selain banyak kamera-kamera yang tersebar, itu orang-orang Hongkong itu kan mereka kan namanya negara sendiri, terus itu anak kecil yang memang siapapun kita wajib untuk istilahnya secara naluri itu langsung ingin membela gitu begitu ada anak yang kasarnya teraniaya kayak gini. Nah itu jaga anak sama jaga elderly itu hampir mirip. Maksudnya begitu kalau di luaran itu harusnya nih buat kita mawas diri, buat kita warning, buat kita introspeksi, jangan sampai kejadian kayak gini. Itu benar-benar kita tuh profesional, walaupun kita ini coba statusnya cuma PRT, ART atau domestic helper atau apalah. Intinya yang kita jaga itu adalah tanggung jawab kita. Jadi jaga attitude kita, jaga tanggung jawab kita di luaran itu untuk menjaga si elderly atau si anak itu. Kadang-kadang sering kali ketemu jaga elderly atau anak-anak. Yang kebanyakan si elderly itu kalau keluar itu HP itu nggak pernah lepas. Udah teleponan, pakai handset, HP-nan gitu. Nah itu dilihat orang itu nggak etis. Kalau dilihat orang warga Hongkong sendiri itu nggak etis. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai warga Hongkong terus kemudian lihat kejadian itu kayak nggak terima gitu loh. Anggap aja itu kayak dia si anaknya punya ibunya dijagain sama Cece, kemudian Cece-nya berlakuan kayak gitu kan dia nggak terima ya. Saya udah bayar kamu suruh kerja jagain ibu saya, kenapa kamu sibuk dengan HP kamu gitu. Nah jadi buat saya pesan teman-teman, kalau memang lagi di luaran nih khususnya ya, memang kalau jaga elderly itu memang free banget, banyak waktu luangnya. Tapi juga harus tahu diri, harus bisa ngatur waktu, harus bisa lihat waktu. Jangan sampai waktu kita tersita oleh HP dan sibuk komunikasi dengan teman-temannya, kupingnya ditutup melalui handset dan kita kayak mele itu don't care dengan si tanggung jawab kita, si elderly atau si anak kecil. Apalagi anak kecil ini rawan banget. Seringkali kalau dilihat di taman-taman itu ya, kalau yang jaga elderly bawa nenek atau kakek ke taman, itu biasanya dia gitu, kupingnya disumpelin handset, dia sibuk sendiri ngobrol, kakeknya demin atau si elderly itu demin ini sendiri gitu. Ya memang ada saatnya dia boring lah, dia ini sendiri, tapi hati-hati, benar-benar harus lihat sikon banget, jangan sampai waktunya banyak buat diri sendiri karena itu jam kerja. Jadi kalau buat prinsip saya sendiri sih ya, saya sendiri jaga nenek umur 92 sama Koko umur 72-an, 70-an lebih deh. Si nenek itu memang sehat banget, masih ini banget. Tapi prinsip saya tuh saya nggak pernah mau ditelepon atau teleponan di jam kerja. Kalau saya mainan HP, lihat YouTube itu nggak masalah, karena sewaktu-waktu mereka panggil atau mereka butuh saya, itu saya selalu cegat segera gitu. Jadi nggak yang lagi ngobrol sendiri atau lihat orang tuh. Kalau kita ngomong sama orang lain kan otomatis waktu kita sama orang lain itu ya, tidak fokus sama pekerjaan kita. Nah kalau jaga orang, ini kita ngomong ke anak dulu ya. Jaga ke anak tadi, itu memang kita dikasih tanggung jawab untuk bisa
kalau majikannya baik nih, ikut saling jaga, saling menjaga apa sopan santunnya lah, adabnya lah dan lain sebagainya, untuk mendidik dia lah untuk lebih baik gitu. Kayak ucapan minta maaf, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih, itu memang harus diterapkan pada anak selagi masih usia dini. Nah itu juga biasanya si ibunya juga kalau memang baik masrahin kayak gitu, ayo kita bareng-bareng habjo gitu. Jadi kalau salah ya dimarahin, kalau benar ya dipuji kayak gitu. Tapi hati-hati jangan di tempat publik. Kalau dari tempat publik itu jatuhnya ya melanggar aturan, melanggar hukum, bisa jadi nanti orang tuanya nggak terima, atau bisa jadi kabarnya atau beritanya itu dilebih-lebihkan, atau pokoknya setting sedemikian rupa yang akhirnya merugikan kita. Makanya kebanyakan kalau yang jaga anak-anak itu pasti di rumahnya dipasang kamera. Karena selain orang tuanya ikut memantau, anak-anak Hongkong itu emang kan lebih nakalnya lebih ya, dan manjanya juga lebih. Jadi tapi kalau si pengasuhnya itu memang passionnya senang sama anak, apapun dilakukan dengan senang hati. Walaupun ada kamera, ada ini tuh tetap dia melakukannya dengan baik gitu. Cuma ya itu harus dari kejadian ini tuh bisa kita ambil pelajaran untuk jangan sampai terjadi sama diri kita pada anak asuh kita gitu. Kayak umpamanya, nah ini nih yang kayak kamera nih, kadang suka iseng kan, anak lagi mandi di kamera, itu menyalahi aturan. Biasanya mereka iseng dikirim ke teman atau kemana, itu sudah menyalahi aturan, itu jangan pernah dilakukan. Pernah kan ada kejadian kayak gitu, jadi dia moto anaknya, namanya anak-anak masih kecil, dia foto alat vitalnya, dan kemudian disebarin di grup. Nah itu nanti lari nyampe ke orang tuanya gitu. Itu dikasuskan itu waktu itu. Ini hati-hati banget. Jadi kalau bikin video, bikin apa itu benar-benar jangan sampai ngelanggar privasi si majikan. Walaupun dia masih kecil, walaupun buat mainan, itu harus dipikir-pikir benar-benar harus jangan sampai, pokoknya pikir-pikir yang benar-benar dipikir. Jangan sampai itu langkah kita itu salah langkah, jadi merugikan gitu. Oh ya, terus ini tentang sopan santun itu ya. Saya dulu pernah ada temen yang dia ngajarin anak itu dalam bahasa yang kurang bagus. Kayak dia maksudnya bercanda atau maksudnya mau ngajak buat lucu-lucuan kali ya, diajarin. Si anak ini diajarin dalam kalimat yang kurang bagus di bahasa Indonesia. Kayak umpamanya apa ya, pernah lah pokoknya kayak gitu, risih juga ngomongnya. Yes, kayak gitu deh, pernah ada kayak gitu. Cuma risih saya ketua ngomongnya yang kurang bagus tuh. Jadi itu intinya jangan pernah mengajarkan bahasa tidak bagus walaupun itu dalam bahasa Indonesia ke si anak asuh kita gitu. Terus ajarkan bahasa yang baik, tingkah laku yang baik, yang baik-baik aja deh yang diajarin gitu. Seburuk-buruknya anak kecil ya tetap dia polos sih, cuma memang namanya posisi kita juga jadi pengasuh ya, sabarnya itu memang harus lipat gitu. Baiklah, mungkin segini dulu aja kita bahas tentang yang kejadian tadi sore. Next time mungkin kita bahas yang lebih luas lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang benar mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.